Puji Tuhan, silakan duduk. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita jumpa lagi dalam ibadah pada pagi ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala, seluruh hamba-hamba Tuhan, majelis-majelis jemaat GPDI Polonia yang dengan penuh kasih memberi kesempatan terus saya berdiri di sini untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini saya ingin bicara memiliki hati Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius, patsalnya yang ke-14. Injil Matius, patsalnya yang ke-14. Lalu kita akan baca secara bergantian. Saya baca ayat-ayat ganjil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tolong baca ayat-ayat genap dan kita membaca ayat 13 sampai dengan 21. Sekali lagi, Matius patsalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-13 sampai 21. Saya baca ayat-ayat ganjil. Bapak Ibu Saudara terkasih, tolong baca ayat-ayat genap dengan suara yang kedengaran, dan nanti ayat 21 kita baca bersama. Dengan judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Kita baca bersama 21, 2, 3. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Masa-masa pelayanan Yesus kita tahu dia telah melayani selama 3,5 tahun. Dalam kapasitas sebagai anak manusia. Dan ada ayat-ayat mengatakan bahwa pada masa-masa pelayanan itu, saudara-saudara, Yesus masuk kota satu ke kota yang lain, dari desa satu ke desa yang lain, untuk melayani, memberitakan kerajaan sorga, bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Dia menyembuhkan yang sakit, membebaskan mereka yang terbelenggu, mencelikkan mata yang buta, berbicara, memberi kesempatan orang berbicara,
Orang yang kelu boleh berbicara, yang lumpuh berjalan, yang mati pun meninggal. Saudara, tetapi dalam masa pelayanan itu kita juga tahu bahwa ternyata Yesus dalam kapasitas sebagai manusia. Maka ada satu ketika dia merasa capek, dia merasa lelah, dia merasa lapar, dia perlu beristirahat. Dan ayat-ayat ini mengatakan saudara-saudara bahwa Yesus sedang dalam keadaan tertekan oleh karena Yohanes Pembaptis telah dieksekusi mati, saudara-saudara. Itu sebabnya ketika dia mendengar berita itu, maka Alkitab mengatakan dia menyingkir, saudara-saudara. Dan dia mengajak murid-muridnya untuk pergi pada satu tempat yang sepi dengan harapan untuk dapat beristirahat di sana. Tetapi saudara-saudara, kita melihat dalam ayat-ayat tadi saudara-saudara bahwa ternyata pengikut-pengikut Yesus terus saja mencari Yesus. Terus saja untuk mendapatkan Yesus. Itu sebabnya saudara-saudara kalau kita lihat dalam ayatnya yang ke-13 tadi, setelah Yesus mendengar berita itu menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Dalam ayat lain di sana dikatakan dia mengajak murid-muridnya supaya mereka ke tempat yang sunyi supaya dapat beristirahat sejenak. Tetapi kemudian dalam ayat ini katakan, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dan mengambil jalan dari kota-kota mereka. Ternyata saudara-saudara, kesempatan untuk Yesus beristirahat sejenak itu kemudian tidak ada. Karena Alkitab mengatakan orang-orang banyak ini saudara-saudara berusaha untuk mengikuti Yesus dengan berjalan di kota melalui kota-kota mereka. Karena Yesus menyeberang saudara dengan perahu. Tetapi saudara-saudara kita lihat dalam ayat selanjutnya, dalam ayatnya yang ke-14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Haleluya. Ternyata ketika dia mendarat saudara-saudara, orang banyak sekali sudah menunggu dia. Sehingga ayat ini katakan ketika Yesus mendarat ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Haleluya, bisa bilang haleluya saudara-saudara. Ayatnya yang ke-14 bagian B menunjukkan tentang hati Bapa itu. Hati Bapa yang ada pada hati Tuhan, ada pada hati Yesus. Dan sebenarnya hati ini juga yang ingin saya bicarakan, bahwa hati ini juga harus ada kepada setiap orang percaya. Saudara-saudara, harus ada kepada setiap orang percaya. Sekali lagi saudara-saudara, ketika Yesus mendarat ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Tujuannya dia menyeberang ke seberang sana adalah untuk beristirahat sejenak. Tetapi begitu dia mendarat, Alkitab katakan ternyata begitu banyak orang dengan jumlah besar telah menunggu dia. Dan ketika dia melihat orang-orang ini saudara-saudara, apa yang terjadi? Yaitu dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Kalimat, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, itu selalu terucap atau selalu muncul di dalam hati Tuhan. Ada satu ketika dia sedang berjalan di kota Nain, saudara-saudara, ada seorang janda yang menangis. Menangis dirundung duka cita dengan hilang harapan. Karena anaknya laki-laki, anaknya pemuda itu mati. Saudara-saudara,
Maka Yesus datang dan berkata kepada janda itu, jangan menangis. Mengapa? Ayat di sana mengatakan tergeraklah hati Tuhan dengan belas kasihan sehingga dia menyembuhkan pemuda itu. Di dalam cerita yang lain juga saudara-saudara, ketika saudara-saudara Yesus mengangkat satu cerita tentang anak bungsu yang pergi menjauh dari orang tuanya. Ketika anak ini sadar bahwa dia dalam keadaan susah, segala sesuatu telah tiada, maka dia kembali kepada bapa. Maka saudara-saudara, ketika bapaknya melihat dari jauh, maka Alkitab katakan, Yesus katakan, tergeraklah hati bapa dengan belas kasihan. Jadi kalimat ini kalimat yang sama yang dipakai oleh Tuhan. Dan dalam beberapa banyak kasus, beberapa banyak cerita saudara-saudara, kalimat ini atau sikap ini bicara tentang kepedulian Tuhan ini muncul saudara-saudara, di mana dikatakan maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, kepada orang itu, kepadanya dan lain-lain. Dan ini menunjukkan pribadi Bapa. Ini menunjukkan pribadi Tuhan, saudara-saudara. Allah itu Alkitab katakan adalah kasih adanya. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Oleh karena kasihnya itu, sehingga saudara-saudara, dia rela datang di dunia ini, yang dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Padahal itu adalah pribadi Allah sendiri. Di mana dia adalah Allah, dia adalah firman. Firman itu telah berubah menjadi manusia. Dia boleh datang dalam bentuk manusia di bumi ini. Filipi katakan saudara-saudara, untuk sesaat waktu dia menanggalkan segala atribut keallahan. Dia mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Bahkan dia taat sampai mati di salib. Hanya dengan tujuan supaya manusia jangan binasa. Dengan tujuan supaya manusia diselamatkan, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Maka dengan demikian saudara kita melihat, maka dia telah mengabaikan rasa letih, rasa capek, rasa tertekan untuk beristirahat. Dan dia peduli dengan orang yang banyak itu. Sehingga dikatakan di dalam ayat selanjutnya, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Haleluya, bisa bilang haleluya saudara-saudara. Dia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara-saudara yang saya kasihi, kalau saudara melihat ayat Matius pasalnya yang ke-9, saudara-saudara, dalam Matius pasal 9, ada juga yang telah mendorong Yesus sehingga tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-35, perhatikan saya baca ayat ini berkata begini, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Melihat orang banyak itu, katanya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah, terlantar seperti domba-domba tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, sebelum saya masuk lebih jauh pada ayat itu, kita kembali lagi dalam ayat pokok kita tadi, saudara-saudara. Dalam Matius pasalnya yang ke-14 tadi. Sekarang saudara-saudara kita lihat di dalam ayatnya yang ke-15. Perhatikan baik-baik saudara. Dan ini perlu kita pahami dan ini perlu ada pada kita saudara. Kita perlu mengerti kehendak Tuhan.
bahwa Tuhan memanggil kita ada tujuan yang mulia juga. Ayat 15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Saudara, perhatikan ada suatu jurang, ada suatu perbedaan antara sikap hati Tuhan dengan sikap hati murid-murid Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-15, ketika hari mulai malam, karena tempat itu sepi, dan murid-murid Tuhan tahu bahwa murid-murid Tuhan, orang-orang yang banyak itu tentu perlu makan, maka mereka berkata, suruhlah mereka pergi, katanya. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Satu ketika saudara-saudara di dalam Injil Matius patsalnya yang ke-15, di sana diceritakan ada seorang wanita yang ingin supaya mengalami kesembuhan dari Tuhan. Dia berseru-seru, dia makin dekat. Lalu murid-muridnya bilang kepada Yesus, suruhlah ia pergi. Dalam ayat 23, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, katanya. Suruh dia pergi. Di sini murid-murid katakan, saudara-saudara, suruh orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam ayatnya yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama ayat 16, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Haleluya. Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Saudara, ini suatu tantangan kepada murid-murid. Tetapi di sini juga menunjukkan tentang perbedaan pola pikir, perasaan dari dalam hati antara murid-murid Tuhan dengan Tuhan. Murid-murid bilang suruh orang banyak itu pergi. Matius 15 ayat 23 mereka bilang suruhlah perempuan itu pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tapi kemudian Yesus menyembuhkan wanita itu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi. Tidak perlu mereka pergi. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Ayat ini mengingatkan kita di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28. Saudara, Yesus pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Orang-orang yang datang pada Tuhan, murid-murid Yesus berharap mereka pergi. Di tengah-tengah dalam kesulitan, di tengah-tengah dalam keadaan lapar, situasi yang tidak menyenangkan karena malam, sudah hampir malam saudara-saudara. Tapi Yesus bilang tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Saudara-saudara, saya telah mengembala jemaat oleh anugerah Tuhan, ya sudah belum begitu lama tapi sudah sekian puluh tahun. Dan saudara, ini kesaksian saudara yang saya alami pada waktu saya baru memulai pelayanan di Depok. Ada pergumulan secara internal, saudara. Ada pergumulan secara khusus. Saudara, ada orang-orang tertentu, saudara, di lingkungan saya yang semangat melayaninya tinggi, saudara-saudara. Setia, saudara-saudara. Setia. Tetapi saudara-saudara, ada tetapinya saudara. Dalam banyak kegiatan saudara-saudara, saya merasa seperti saya membawa mobil saudara. Membawa mobil ini mau jalan tetapi ada yang menaruh
batu, apa itu namanya saudara-saudara, ya, mengganjal saudara-saudara. Dan kalau ada jiwa-jiwa datang, mereka hanya bertahan beribadah ya sampai sebulan, sebulan setengah sampai 2 bulan, lalu mereka pergi saudara-saudara. Karena memang saya tahu persis ini persoalan ada di dalam. Aduh, saya sampai berdoa, saya seringkali geram, saya seringkali marah saudara-saudara. Tetapi saudara, saya tidak bisa hadapi itu dengan emosi. Saya tidak bisa hadapi itu lalu saya menyuruh mereka pergi. Wong ini jiwa-jiwa juga saudara-saudara. Sikap mereka ini tidak bersahabat dengan jiwa-jiwa baru. Cukup lama saudara-saudara saya berdoa dan mereka dominan sekali dalam pelayanan. Saya masih baru saudara. Tapi saudara, namanya pekerjaan Tuhan pasti Tuhan bela. Amin saudara-saudara. Akhirnya Tuhan kirim jiwa-jiwa, Tuhan kirim jiwa-jiwa, orang-orang yang setia melayani, orang-orang yang terlibat saudara, dan Tuhan kirim jiwa-jiwa. Dan puji Tuhan saudara-saudara, ya belum begitu banyak jemaat kami, saya masih terus berdoa supaya Tuhan terus tambah-tambahkan. Dan itu cara Tuhan saudara-saudara. Tuhan menjawab doa saya. Tuhan kirim orang-orang yang terbeban dan benar-benar terlibat, sehingga dominan orang-orang ini makin tertutup saudara-saudara. Dan puji Tuhan, makin kelihatan hilang dominan mereka saudara-saudara. Dan itu bukan lagi masalah. Tuhan mulai kirim jiwa saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Kita dipanggil menjadi anak Tuhan bukan hanya sekedar supaya kita selamat. Kita dipanggil menjadi anak Tuhan bukan hanya sekedar supaya tubuh kita sehat selalu. Kita dipanggil menjadi umat Tuhan, saudara-saudara, bukan hanya supaya sekedar kita diberkati, dari hari ke hari kita menerima kebenaran firman Allah. Makanan rohani yang menggemukkan jiwa kita. Tapi ada tujuan lain yang Tuhan juga minta pada kita. Sebagaimana Yesus mempunyai hati Bapa, maka kita juga harus mempunyai hati Bapa. Dikatakan di dalam ayat ini, Yesus katakan, kamu harus memberi mereka makan. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Kamu harus memberi mereka makan. Ini adalah satu tantangan bagi murid-murid Yesus. Mereka bilang yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Itu bukan masalah saudara-saudara. Bagi Tuhan, yang Tuhan ingin adalah melihat setiap jiwa kepada murid-murid yang mau bekerja. Ada yang Yesus kerjakan, di mana dia mengangkat roti itu, mengucap syukur dan terjadi mujizat. Tetapi ada juga tugas yang harus dikerjakan oleh murid-murid Yesus. Kita kembali di dalam Injil Matius pasal 9 tadi saudara-saudara. Saudara perhatikan ayat ini. Matius pasal 9 ayatnya yang ke-35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus begitu peduli. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Yesus begitu berbelas kasih. Saya bersaksi juga, saya kedatangan satu pemuda. Waktu pemuda ini dia datang ke gereja kami, tidak ada yang mengajak, tidak ada yang bersaksi kepada pemuda ini. Dia datang saudara-saudara, datang ibadah.
Dan waktu dia baru datang, saudara-saudara, dia benar-benar memang dari desa. Dari desa. Dari Sumatera sana. Tiap kali ketemu saya, dia panggil saya Amang. Anak-anak pemuda yang lain pada ketawa. Bapak Gembala, kami kok dipanggilin Amang katanya. Ya memang itu panggilan, saya tahu itu panggilan kehormatan. Jadi kalau anak-anak pemuda panggil saya Om, dia bilang jangan panggil Om, itu Bapak Pendeta loh. Kalau dia panggil Amang, mereka ketawain juga saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, karena lebih banyak yang panggil Om, akhirnya dia juga kalah juga saudara-saudara. Akhirnya dia juga panggil saya Om. Dia mulai setia ibadah, dia ikut kaum muda, saudara. Saya lihat sifatnya masih orang kampung sekali. Tapi puji Tuhan setelah dia beribadah dan saya bilang kepada anak kaum muda yang lain, rangkul dia supaya dia terus terlibat. Saudara tahu, anak ini terus beribadah, setia. Dan saya lihat dia mulai terbentuk di dalam ibadah kita, saudara-saudara. Dan di masa-masa pandemi ini, dia sudah bawa jiwa ke gereja bukan sedikit. Dari keluarga-keluarganya. Dan mereka datang ibadah, saya kaget, saya pikir ini orang-orang pertobatan. Kalah kita. Mereka kalau tepuk tangan, sampai angkat-angkat tangan, loncat-loncat, saudara-saudara. Kalah, saya bilang kita kalah. Saya di mimbar saya lihat. Dia bawa jiwa bukan sedikit, saudara-saudara. Saudara, dia bilang, daripada kamu tinggal di rumah, ngapain tinggal di rumah katanya. Datanglah beribadah. Daripada kamu tinggal-tinggal melewati hari-hari ini. Banyak gereja yang tidak dibuka, saudara-saudara. Dan puji Tuhan, mereka datang pada Tuhan. Saudara, masa pandemi ini, saudara ada dua kemungkinan. Orang kelihatan jadi setia atau orang menjauh dari Tuhan. Dua kemungkinan itu yang terjadi. Dan disinilah kita harus mengambil bagian tugas yang Tuhan beri pada kita. Bisa bilang haleluya saudara-saudara. Ayat ini katakan saudara-saudara, dalam ayatnya yang ke-38, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kita bukan mungkin, tapi saya kira kita harus beranjak dari sikap yang sudah ada kita miliki sekarang. Kita sudah nyaman beribadah. Kita dengar firman Tuhan yang baik. Kita terus menikmati berkat-berkat rohani. Tapi sudah saatnya kita harus berpikir, Tuhan sudah berkati kita, maka kita harus memberkati orang lain untuk datang pada Tuhan. Amin. Yesus katakan dalam ayat ini, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ayat 37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Wow. Jiwa-jiwa menunggu para pelayan-pelayan. Jiwa-jiwa sedang mengangkat tangan, membutuhkan uluran tangan kita. Yesus katakan tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, tugas mencari jiwa bukan hanya tugas hamba-hamba Tuhan, tapi tugas kita semua. Amin. Tugas kita semua. Kita kembali dalam ayat pokok kita tadi, saudara-saudara. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi.
Ayat ini juga ingin menegaskan kepada murid-murid Yesus, ingin menegaskan pada kesempatan itu, dan ingin memberitahu kepada kita bahwa Tuhan itu adalah jalan keluar. Tuhan itu adalah pertolongan. Bagi Tuhan tidak masalah faktor jumlah yang banyak. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Bagi Tuhan tidak masalah apakah itu tempat yang sunyi sepi. Bagi Tuhan tidak masalah apakah roti hanya 5, ikan hanya 2. Saudara-saudara, itu tidak masalah, saudara-saudara. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhanlah yang menjadi jawaban bagi setiap orang. Bukan hanya kepada murid-murid Yesus, tapi bagi setiap orang Tuhan Yesus itulah yang menjadi jawaban. Haleluya. Dalam ayat selanjutnya, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Haleluya. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Mereka semua makan sampai kenyang. Saya pernah didatangi oleh seorang ibu dan dia bercerita, saudara-saudara. Karena kami kalau hari Sabtu doa puasa, dan jemaat-jemaat yang suka datang doa puasa, selesai doa puasa, saudara-saudara, ya tentu kami makan minum bersama-sama. Dia bercerita, waduh, di tempat dia, di kampung dia pernah jadi suatu masalah. Karena ada yang menikah, saudara-saudara. Nah, karena kebiasaan mereka di sana kalau ada yang menikah, semua keluarga itu harus kebagian daging, harus kebagian daging. Biar daging cuma sepotong. Nah, satu ketika rupanya ada keluarga yang tidak kebagian. Jadi masalah besar, saudara-saudara. Jadi masalah besar. Berantem. Sampai hubungan keluarga sampai retak. Dan itu sampai bertahun-tahun, saudara. Hanya dengan daging sepotong, karena kebiasaan mereka di sana, semua harus dibagiin daging, saudara-saudara. Saya mau katakan pada pagi ini demi kebenaran firman Allah. Tuhan cukup bagi kita. Amin. Tidak ada satu masalah yang Tuhan tidak mampu tolong. Dalam ayatnya yang ke-20, dan mereka semua makan sampai kenyang. Haleluya. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Tidak ada yang terkecuali. Mereka semua makan sampai kenyang. Ada seorang bapak, saudara, dia datang dan dia bercerita tentang pergumulan mereka dalam rumah, saudara-saudara. Dalam rumah itu saya lihat hanya itu bapak dan ibu yang setia datang ke gereja. Saya cuma bapak, ibu itu kadang-kadang, saudara-saudara. Tapi kalau ibu itu ngobrol dengan saya, dia bilang suami saya ini jadi tidak setia. Padahal saya perhatikan bapak yang lebih setia, saudara-saudara. Lalu mereka menceritakan tentang pergumulan, masalah dalam rumah, anak-anak, saudara-saudara. Saya katakan kalau bapak dan ibu setia pada Tuhan, doakan anak-anak, maka Tuhan pasti. Kalau sebagaimana Tuhan tolong bapak dan ibu, Tuhan juga akan mampu menolong anak-anak. Dan puji Tuhan, akhirnya mereka satu rumah sekarang jadi setia pada Tuhan. Haleluya. Ayat ini, saudara-saudara, memberikan suatu harapan dan penghiburan bagi kita. Kalau Tuhan mau menolong, dia menolong secara sempurna. Amin. Kalau dia menolong secara sempurna. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Wow. Saudara-saudara, kita lihat dalam ayat ini, saudara, jumlah yang banyak tidak masalah. Tadinya masalah bagi murid-murid Yesus.
Orang akan mati kelaparan. Tapi saudara-saudara, bagi Tuhan tidak masalah. Tidak ada satu persoalan yang Tuhan tidak mampu tolong buat saudara dan saya. Saya teringat saudara-saudara, saya kira saya sudah saksikan, tapi saya teringat saya saksikan lagi. Waktu pemberitahuan tidak boleh ibadah di gereja, saudara-saudara. Saudara, karena kami sedang membangun, tiap hari Sabtu itu saya bayar tukang-tukang. Dan saudara, pada waktu itu memang saya tidak ada uang sekalipun, saudara. Tidak ada uang, mungkin yang ada sisa 50.000, saudara. Wah, ada pengumuman dari presiden, dari wali kota, dari gubernur untuk ibadah di rumah. Lalu kemudian ada pemberitahuan dari majelis pusat juga, ibadah di rumah, saudara-saudara. Saudara, saya terus terang, kaki saya dingin, lutut saya gemetar, saudara-saudara. Kami kan hamba Tuhan, kehidupan itu dari ibadah juga, saudara-saudara. Jadi hari Minggu tidak ibadah. Senin tiap hari waktu itu saya masih antar Deborah ke kampus, saudara-saudara. Di perjalanan, saudara-saudara, saya dengan dia ngobrol, ngobrol. Lalu dia bilang, "Papa, kan nanti mau bayaran semester loh, sekian juta." Wah, saudara-saudara, saya tidak bilang sama dia, "Papa nggak ada duit." Saya bilang, "Iya, nantilah dibayar." Padahal kaki saya merinding, saudara-saudara. Saya tidak mau anak ini pergi ke kampus, lalu ada pikiran yang menekan dia, bahwa nanti semesternya tidak bisa dibayar. Saya tidak mau, saudara-saudara. Saya antar dia. Tapi dia tidak tahu pergumulan yang saya alami, saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, saya mau katakan, memang secara manusia, kita ada saatnya merasa seperti itu, saudara. Kita belum sempurna dalam iman dan kepercayaan. Betul atau tidak, saudara-saudara? Tetapi ternyata, dikalah keadaan seperti itu, yang saya lakukan apa, saudara? Saya datang pada Tuhan, saya berdoa, saya ke gereja, saya berlutut, menyembah Tuhan, dan Tuhan memberi pertolongan. Haleluya. Ayat yang terakhir, saudara-saudara, mari kita membaca dalam Lukas patsalnya yang ke-10. Lukas patsalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-30 mulai, saudara. Berkata begini, sampai dengan ayatnya yang ke-37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewati orangnya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bisa bilang haleluya, saudara-saudara. Siapa orang Samaria ini? Yang mempunyai hati, mempunyai perasaan, seperti yang kita baca dalam Injil Matius pasal 14 dan Injil Matius pasalnya yang ke-9. Dikatakan, saudara-saudara, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini tidak lain bicara tentang pribadi Tuhan. Amin. Ini adalah Yesus. Yesus sendiri. Ayat 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Haleluya. Tuhanlah pertolongan kita. Amin. Dengan belas kasih, tergerak hati dia dengan belas kasih. Maka dia bukan seperti imam-imam tadi yang melewati orang yang sedang dalam penderitaan. Dia tidak seperti orang Lewi yang juga demikian, saudara-saudara.
Tapi ketika dia melihat orang yang di dalam penderitaan hampir mati, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia mengambil orang itu, dia mengangkat, dia membalut luka-luka. Sesudah itu ia menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangan. Haleluya. Lalu membawanya ke tempat penginapan perawat dan merawatnya. Kalau saudara ada persoalan, jangan lari pada orang lain. Cari Tuhan. Tuhan pertolongan kita. Amin. Dia penuh belas kasih. Ayatnya yang selanjutnya, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Haleluya. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Perhatikan kalimat yang terakhir, pergilah dan perbuatlah demikian. Hari-hari ini kita perlu menolong orang lain. Amin. Kita perlu menolong jiwa-jiwa yang lain. Ada banyak jiwa yang perlu ditolong. Saudara-saudara, ada banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan uluran tangan. Dan Yesus katakan kepada orang ini, bukan pergi Tuhan memberkati engkau, tapi Yesus katakan, pergilah dan perbuatlah demikian. Kalau kita dapat melakukan itu, kita perlu bersaksi, kita perlu mencari orang-orang yang perlu diselamatkan. Saya percaya Tuhan mengadakan perhitungan yang baik pada kita. Amin. Saya percaya berkat Tuhan akan menjadi bagian kita. Karena kita dapat mengerjakan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.